We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Dolorosa Sinaga. Selamat sore. Seorang dosen, seorang pendidik, seorang aktivis, seorang revolusioner, seorang Batak. A lot. Tubuh, bentuk, dan substansi ini adalah satu buku yang dibuat oleh Bu Dolo sebagai kumpulan karya-karya beliau. Nah, selain berkesenian, Ibu juga berkali-kali mengatakan Ibu mempunyai misi kemanusiaan, Bu. Bagaimana sebuah patung membangkitkan nilai kemanusiaan, Bu? Dari nilai estetika atau substansinya? Silakan. Ya sebetulnya setiap seniman itu punya kebebasan untuk mencoba mengantarkan karyanya yang bisa jadi bersumber atau terinspirasi oleh banyak hal ya. Nah, saya sangat terinspirasi pada nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kalau Anda melihat karya-karya saya, sebetulnya yang paling banyak adalah bentuk-bentuk kehadiran perempuan dalam karya saya. Nah, kalau mau membicarakan bagaimana nilai seni memiliki nilai kemanusiaan, tentu kita bicara soal bagaimana sebuah ekspresi itu mampu menggugah nilai kemanusiaan, mampu mengangkat kepedulian atau memberikan semacam perspektif pada pemirsa tentang apa yang ingin saya sampaikan. Gitu. Saya pikir nilai kemanusiaan itu sangat luas tentu ya. Dia tidak bisa dibakukan dalam satu ekspresi yang bersifat gaya gitu ya, tidak. Gitu. Semua orang punya kemampuan untuk mengekspresikannya dengan caranya sendiri. Menurut saya begitu, Mas. Wow. Nah, Ibu juga berkecimpung dalam aktivitas sosial dalam membantu para ex-Yanfu. Mungkin perlu dijelaskan Yanfu itu apa, Bu? Itu dulu aja. Ya, saya pikir kalau di Indonesia itu ini ya, saya nggak tahu persis yang dipakai itu bahasa apa ya. Yang kita tahu sebetulnya Yugun Yanfu ya. Kalau diterjemahkan adalah secara letterlet dalam bahasa Indonesia perempuan atau perempuan menjadi budak seks gitu kira-kira ya. Harusnya ada pemahaman yang lebih akurat, tapi saya melihat intinya saja yang dikerjakan oleh para perempuan ini adalah atas perintah yang sangat sistematis dari pemerintahan Jepang yang melahirkan Yanfu, melahirkan perempuan sebagai budak seks di dunia ini gitu, di dalam masa sekitar tahun 40-an kalau tidak salah ya. Dan itu hampir semua terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Nah, kepedulian saya sebetulnya lebih banyak pada gugatan saya terhadap sebuah institusi kekuasaan yang bisa dengan sewenang-wenang juga melihat perempuan itu bisa dijadikan apa aja objek dari yang dia lihat penting karena dia dianggap bisa mengurangi jumlah tentaranya yang mati karena sifilis, ya kan? Tapi kenapa dia tidak mengeluarkan undang-undang tidak boleh keluar malam gitu kepada tentara, tetapi menggunakan perempuan sebagai ininya, sebagai apa namanya, sebagai jalan keluar. Menurut saya yang saya gugat sebetulnya kekuasaan. Yang notabene kekuasaan itu adalah laki-laki. Kemudian tentu saya juga membuat pameran Yanfu di tahun 2017 atau 16 saya lupa. Dan sebetulnya kita sudah ada rencana akan juga membawa pameran ini ke Korea, ke Jepang, tapi tidak terlaksana. Saya mesti bersabar harus menunda. Intinya adalah kami mau berpartisipasi pada jaringan komunitas yang di dunia ini dan saling menguatkan, saling tetap terus melihat bahwa mereka ini tidak boleh dilupakan. Ya, kalau perlu kita berkirim surat kepada UNESCO bahwa warisan kebudayaan itu bukan hanya objek, tetapi sebuah peristiwa itu juga harusnya bisa diingat sebagai warisan budaya agar dunia ini tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Saya pikir begitu ya, itulah concern saya yang paling kuat. Nah, Bu, apa yang ingin Ibu perjuangkan untuk diri para perempuan tersebut, Bu? Apakah sudah ada perubahan yang dirasakan oleh mereka, Bu? Di banyak tempat mereka mendapatkan rasa bahwa mereka berarti karena banyak yang peduli, komunitas, dan tentu mereka sangat ingin ada pengakuan dari negara yang mengirim mereka ke sana atau dari Jepang yang sampai sekarang masih terus digugat gitu ya. Tapi saya pikir di beberapa tempat perhatian mereka terhadap korban Yanfu ini jauh lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia. Oke. Nah, itu saya mesti katakan. Tapi di Indonesia ini ada kelompok, ada perempuan yang bernama Eka Hindra yang sangat konsisten, sangat peduli sama korban-korban Yanfu, dan dia punya catatan hampir lengkap karena dia bekerja sangat dekat dengan Profesor Koichi yang juga menangani korban Yanfu di Jepang. Dari dialah saya dari dialah saya tergerak untuk melibatkan diri menjadi salah satu anggota Yanfu Internasional. Wow. Oleh sebab itu Ibu menulis melawan itu, Bu. Melawan, ya, saya melawan segala bentuk kekuasaan yang menindas perempuan dalam segala bentuk, terutama menindas perempuan yang selalu dianggap sebagai perempuan berkasta lebih rendah dari laki-laki gitu lah kira-kira ya.
lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ya, saya pikir itu harus dihilangkan itu, stigma itu, sebab kita semua ini kan punya hak yang sama, juga uh, punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi kehidupan yang lebih baik, bagi kemanusiaan, dan perempuan seharusnya tidak boleh mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh kekuasaan, oleh negara, oleh kelompok-kelompok intoleransi. Itu mesti ada perhatian negara untuk tidak membiarkan hal ini terjadi. Bu, di Kompas TV, Ibu mengatakan perempuan harus dibela. Kejadian apa yang Anda lihat terhadap perempuan di sekitar Anda, Bu, zaman sekarang ini? Silakan. Dalam pembelaan itu tidak ada kurun waktunya ya. Saya pikir saya akan terus membela mereka sampai mereka tidak perlu dibela lagi gitu. mereka tetap harus terus dibela. Menurut saya ini penting ya, karena ini sekarang kan saya ingin memberikan remarks pada Hari Kartini yang selalu menjadi milestone untuk diperingati, dan banyak pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperingatinya. Nah, kalau saya sebetulnya yang saya peringati itu adalah dua hal. Pertama, memandang semangat atau melihat Kartini itu sebagai sebuah kesadaran yang menggugah dunia. Kalau saya boleh katakan, dia hampir seperti buku Max Havelaar, ya, yang berjudul Multatuli, yang menggugah dunia untuk memberi perhatian pada negara-negara jajahannya dan memberi pendidikan. Gitu. Artinya kalau Anda pernah mendengar wacana politik etis ya dari zaman kolonial, itu kita semua barangkali memahami itu melalui bukunya yang Multatuli ya, Louis Becker. Nah, saya melihat Kartini juga begitu, karena semua tulisannya itu adalah ekspresi dari perlawanannya terhadap apa yang dia alami sebagai perempuan. Kalau bisa dilihat, sebetulnya dia adalah institusi pertama yang menuliskan semua hak-hak yang dia rasakan sudah dilanggar. Jadi, tapi ini itu sudah sebagai body of constitutional, gitu. Bahwa perempuan itu juga adalah memiliki kekuatan hukum. Kira-kira begitu. Dulu kan tidak ada orang yang membicarakan hal seperti itu, tapi saya melihatnya sekarang seperti itu. Dia harus dilihat sebagai pelopor, tidak pelopor yang menggerakkan perempuan, kemudian melihat dia menjadi sebuah sumber yang membuat kita menyadari peran perempuan, menyadari fungsinya dalam ruang sosial, menyadari potensi untuk berkontribusi. Itu harus dilihat merupakan hak-hak yang tidak boleh dihambat oleh bentuk apapun, kekuasaan, negara, budaya, termasuk barangkali agama ya, yang mesti diperiksa.
Jadi saya pikir ya itu, dia melihat dalam institusi kecil keluarga, dalam institusi kecil yang dimulai dari keluarga, dia sudah melihat bahwa apa yang menjadi keinginannya itu tidak bisa terlaksana karena nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat pada waktu itu tidak mengizinkan dia untuk lebih jauh bisa bergerak di ruang publik. Kalimat apa yang Ibu atau yang menginspire Ibu dari Kartini, Bu? Saya tidak pernah ingat ya, tapi ada yang saya ingat betul tentang yang membuat saya berpikir tentang Kartini adalah barangkali pesan saya di dalam memperingati Kartini, saya ingin mengajak kawan-kawan perempuan untuk lebih proaktif ya, proaktif dan memeriksa bahwa kita punya hak untuk memeriksa tafsir kitab suci kita sendiri gitu, supaya kita tidak terkungkung, kita tidak, harusnya kita punya hak. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa memang dewasa ini kita sudah melihat ada perempuan menjadi presiden, ya, ada perempuan menjadi politisi, ya, ada perempuan menjadi sosok atau figur sentral dalam sebuah perusahaan swasta yang luar biasa hebatnya gitu. Artinya she is such a goddess gitu ya. Karena kekuasaannya, karena charmingnya, karena apanya. Tapi semua kondisi ini tidak mengubah apa-apa tentang perempuan dan kehidupannya. Nothing is changing gitu. Kan? Ada yang jadi presiden sudah. Artinya bukan itu buktinya. Gitu. Jadi menurut saya proaktif yang saya maksud ini adalah kita mesti men-challenge hal-hal yang kita hadapi ini sebagai hambatan-hambatan untuk membuat kita bisa berkembang, membuat kita bisa berkontribusi. Itu sesuatu yang harus digugat, harus dilawan. Karena walaupun ada kawan kita yang ada dalam kekuasaan, dia tidak bisa mengubah apapun. Tapi kita harus bersama-sama untuk terus bisa melakukan gugatan ini terhadap ketidakadilan, terhadap diskriminasi, terhadap penistaan kepada perempuan. Kan? Itu yang itulah yang saya bela. Oke. Menyadari atau tidak ya, Forbes Magazine memilih Ibu Dolo menjadi salah satu Inspiring Woman of the Year, Bu. 2021 ya tulisannya. Banyak seniman juga mengatakan karya Ibu penuh solidaritas kemanusiaan. Rahasianya apa, Bu? Dari titik nol Ibu tahun 77 atau 78 masuk dalam kesenian, berangkat dari sana hingga menjadi aktivis, seniman, dan lain-lain sebagainya. Silakan, Bu. Saya nggak tahu tuh titik nol dan tidak gitu ya. Intinya adalah kalau kau punya kepedulian, yang kau kerjakan adalah itu. Kalau kau punya kepedulian terhadap orang-orang yang ditindas, terhadap bagaimana banyak orang tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ya, saya pikir intinya kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap kebodohan. Itu luar biasa.
harus kita, yang kau kerjakan ini kan sebenarnya kepedulian kepada kebodohan. Kau membuat orang menjadi pandai dengan mendengarkan seluruh apa yang kau suguhkan di ruang publik. It's a very noble pekerjaan. Jadi menurut saya, makanya saya ada di dunia kesenian. Yang pertama, karena dunia kesenian itu adalah dunia yang menawarkan kerja-kerja imajinasi, kerja-kerja kreativitas, kebebasan dan kemerdekaan, itulah intinya. Kan? Nah, selebihnya, quote dari saya, seni itu mencerdaskan, juga mendidik kita menghormati perbedaan. Untuk itulah saya di situ, saya akan di situ sampai mati. Gitu Mas Iko. Terima kasih Bu Dolo. Oke. Sama-sama. Di sini ada Bu Lili juga ini. Yang benar. Iya, ada. Show your face. Bu Lili. Aduh. Ya. Saya senang sekali. I'm so honored you invited me. Oh, I'm so honored. I'm the one who feel honored, Bu. Okay. Terima kasih Bu Dolo atas waktunya. It's amazing time with you. Sama-sama. Thank you. Kita harus berjuang bareng, Bu. Ya, harus. Yes.